Nah, akhlak dalam hadis ini dibagi dua. Ya, ini berkaitan dengan akhlak. Dalam tafsir hadisnya atau dalam syarah hadis ini, akhlak dibagi dua. Yang pertama, akhlak ma'allah wa akhlak ma'an nas. Ya. Akhlak ma'allah apa contohnya? Ar-ridha biqadarillah khairihi wa syarrihi. Ya. Akhlak dengan Allah itu seseorang itu ridha dengan ketentuan Allah, baik itu yang menimpa dia akan kebaikan ataupun yang menimpa dia akan keburukan. Contohnya, kita ditimpa musibah, maka dia bersabar. Nah, ketika dia mendapat nikmat, maka dia bersyukur. Kayak kamu semuanya ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Nikmat apa? Nikmat apa? Yang paling besar nikmat kamu adalah nikmat ilmu pengetahuan, nikmat agama, ya kan? Nikmat iman. Kamu bisa menjadi santri di pesantren modern Al-Manar, itu nikmat yang paling besar. Ya, karena dengan kita di pesantren, maka Allah jaga kita, Allah jaga salat kita, Allah jaga ibadah kita yang lain-lainnya, semua Allah jaga. Yang putri kita juga Allah jaga auratnya. Ya, dijaga semua oleh Allah. Itu nikmat yang paling besar. Nah, itu akhlak ma Allah. Nah, yang paling penting lagi akhlak ma'an nas. Nah, nanti kamu pulang ada hubungannya dengan perilaku ini tadi, kesempurnaan akhlak batiniah kamu. Ya, sesama manusia. Wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Ya kan? Maka bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Nah, insyaallah kalau yang ini tadi Ustaz sampaikan dua perkara ini tadi saja, dan bersama pembagian poin akhlak yang Ustaz sebutkan nanti, insyaallah anak-anak semua akan selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali diutus, apa yang beliau lakukan? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, santri tidak ada lain. Kalau anak-anak tanya sama Ustaz, maka akan Ustaz bilang, santri tidak ada yang dibanggakan kecuali mereka yang akhlaknya baik. Orang yang berilmu tinggi belum tentu berakhlak, betul nggak? Betul nggak? Ya, orang yang berilmu tinggi anak-anak sekalian banyak di luar. Orang yang bahasa Arabnya keren banyak di luar. Orang yang bahasa Inggrisnya bagus banyak di luar. Tapi belum tentu akhlaknya seperti anak-anak sekalian yang di pesantren. Ya, maka Allah melihat akhlak. Ya, maka dikatakan Nabi tadi apa? Yang masuk surga mereka yang akhlaknya yang baik. Mau masuk surga kan? Ya, nah maka berakhlaklah yang baik. Nah, maka dalam pesan pada malam ini anak-anak sekalian, kami ya dan Ustaz mewakili daripada pimpinan pesantren dan seluruh guru yang ada di Al-Manar ini sangat mengharapkan kepada anak-anak sekalian, berakhlaklah yang baik di luar. Ya, jangan kamu sia-siakan waktu liburan kamu dengan sesuatu yang negatif. Boleh kamu berhiburan, silakan, tidak apa-apa. Ya, boleh kamu pakai HP di rumah mungkin karena orang tua kamu sayang sama kamu. Tapi manfaatkanlah HP itu untuk yang positif. Kalau ada yang buat grup dan didapat oleh guru-guru Al-Manar, santri oleh ustazah atau ustaz, maka itu akan menjadi pelanggaran. Ya, santri-santri haram buat grup, ngerti? Santri putri paham? Santri putri paham? Tidak ada buat grup. Kelas 5, kelas 6, kalau ketahuan maka saya yang akan beri hukuman. Ya, silakan dihapus grupnya.
bagi santri-santri yang lainnya. Tidak ada buat grup, karena tidak ada kebaikan di grup itu. Pernah ada kejadian beberapa tahun yang lalu, kelas 6 buat grup dan terlacak sama kami sita HP-nya. Tahun berapa Ustaz? Lupa ya, tahun udah lama. Di dalamnya tidak ada kebaikan karena Ustaz sendiri yang ngecek. Ustaz chatting bahasa kotor. Ya, Ustaz dulu kan? Untuk saksi mungkin. Tahun berapa itu? Udah berapa kali dapat kita? Bahasa kotor nak. Bahasa kotor itu sudah sangat mendaging di dalam bahasa mereka. Tidak ada bahasa sopan santun di dalamnya. Ya, hati-hati santri. Ya. Maka hadis Nabi mengatakan apa? Tidak ada yang keluar dari mulut seorang muslim kecuali kebaikan. Catat itu. Kalau kamu nggak ngerti hadisnya, nanti di googling di rumah nanti, baca hadis tentang akhlak. Tidak ada yang keluar dari mulut seorang muslim kecuali kebaikan seperti lebah. Tahu lebah nggak? Tahu lebah nggak? Apa yang keluar dari lebah? Madu. Madu banyak manfaatnya. Manis, kemudian disebutkan dalam Al-Quran, ya kan? Itu sebagai syifa juga dia. Sebagai apa? Sebagai obat. Nah, maka ketika kita seorang muslim, apa yang keluar dari mulut kita tidak ada kotoran kecuali kebaikan. Maka haram buat grup. Paham semuanya? Paham semuanya? Ya, insya Allah anak-anak semua mengerti apa yang saya sampaikan malam ini. Ya, yang terakhir, sangat lama-lama. Ya, yang terakhir, tolong sampaikan kepada orang tua, anak-anak sekalian, salam dari pimpinan pesantren modern Al-Manar dan juga dari seluruh dewan guru. Tolong sampaikan salam kami. Ya, karena siapa tahu kan, karena anak-anak ada yang pulang juga besok, mungkin ustaz-ustaz juga tidak bisa mendampingi beberapa orang, maka tolong sampaikan salam guru kepada ibu dan ayah. Sampaikan ya. Sampaikan ya. Ya, jangan lupa ya, bahwasannya mulai besok anak-anak sekalian sudah kembali ke rumahnya masing-masing, dan insya Allah kita doakan selamat sampai dengan tujuan, ya, bertemu dengan orang tua, ya, dengan saudara-saudara, dan selalu menyebarkan kebaikan, ya, di masyarakat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Intinya pada malam ini Ustaz berbicara yang pertama apa? Tentang liburan ar-rahatu fi tabadulil amal. Yang kedua tentang apa? Etika. Etika ada berapa tadi? Ada dua. Apa yang pertama? Etika lahiriah. Yang kedua apa? Batiniah. Itu saja, tiga itu kamu tambahkan baik-baik insyaallah, ya, dengan kebaikan yang Allah selalu berikan kepada kita, kita nanti bisa selamat di dunia dan di akhirat. Jangan lupa doa juga kepada guru-guru di sini, ya. Ya, Ustaz mengharapkan anak-anak sekalian di doa setelah salat itu jangan lupa mendoakan kedua orang tua, kemudian yang kedua mendoakan kepada guru-guru. Guru-guru bukan hanya di pesantren, ya. Guru-guru semasa kamu di SD yang telah memberikan kamu ilmu itu semuanya. Maka ada doanya apa? Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa lidzunubi asatidatina wa muallimina, ya kan? Ya, itu jangan lupa doa-doa seperti itu, juga akhlak kita kepada guru-guru kita. Demikian, ya, apabila ada tadi kata-kata Ustaz yang salah, mungkin perilaku Ustaz yang kurang baik, maka Ustaz mohon maaf. Ya, ini semua untuk pelajaran, ya, untuk kedisiplinan kita, karena pesantren Al-Manar dari awal berdirinya selalu terkenal dengan disiplin, kemudian dengan bahasa, yang ketiga dengan pramuka, yang keempat dengan silat, yang kelima dengan bola. Nah, ya, yang udah hilang bola.
Nah, ya. Yang lainnya masih ada, disiplin masih kuat sedikit, tapi bolanya udah hilang. Nah, ya. Lapangannya nggak ada lagi, di bawah juga sudah nggak bisa. Maka nanti setelah pulang, ini sedikit ya iklan aja, ya. Yang bola-bola ini nanti tolong dihidupkan lagi. Bola basket, alhamdulillah sudah saya lihat sudah apa? Sudah mendunia ya. Ya mendunia udah. Sudah menprovinsi ya. Ya alhamdulillah sekali ya, basket sudah, tinggal bola nanti bisa masuk Piala Dunia kan, siapa tahu kan? Bisa mana masuk Piala Dunia bisa? Nggak bisa ya? Kemarin ada lomba PS betul? Ya, kok nggak aja Ustaz? Ya. Siapa yang juara? Siapa yang juara? Coba angkat tangan. Nah di rumah sering PS. Ya kan? Nah yang juara berarti sering rental ya. Iya kan? Ya. Sering rental PS ya. Siapa yang juara tadi bilang? Ya, tapi nggak apa-apa. Yang kemarin tuh hanya untuk tasliyah. Apa tasliyahnya? Untuk hiburan ya. Nah, di rumah tapi jangan banyak-banyak kali main itu ya. Nah, tapi kalau untuk di pesantren kemarin karena itu perlombaan dan hiburan, insyaallah tidak ada masalah kan? Yang penting tidak melalaikan kita. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.